Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul Rajib. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Mataram. Baik teman-teman, sedikit saja saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan penggunaan huruf kapital. Pertama, untuk nama orang, nama gelar, nama kehormatan, nama bangsa atau suku, hari, bulan, tahun, nama agama, digunakan setelah tanda petik, nama organisasi atau lembaga, nama geografis, letak geografis, sama unsur keturunan nama orang. Selanjutnya yaitu penggunaan huruf miring, yaitu pertama penggunaan huruf miring untuk film, radio, televisi di dalam sebuah kalimat, dan juga daftar pustaka. Yang ketiga yaitu nama sesuatu yang dipentingkan di dalam kalimat itu sendiri. Yang ketiga yaitu penggunaan huruf kapital dengan bahasa yang diasingkan atau bahasa daerah dan bahasa Inggris atau bahasa asing. Terima kasih. Mungkin segitu saja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niza Zulmi dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas FKIP. Di sini saya akan menyebutkan tata cara penulisan huruf kapital dan huruf miring. Huruf kapital terdiri dari 13 penempatan. Yang pertama awal kata, yang kedua nama orang, yang ketiga gelar, yang keempat peristiwa sejarah, yang lima nama teori atau hukum, yang keenam awal kalimat dalam petik, 7 nama agama, 8 sapaan, 9 nama jabatan, 10 nama bangsa atau suku, 11 nama geografi, 12 nama daerah, 13 nama organisasi. Dan selanjutnya tata cara huruf miring ada 3: judul buku, bahasa asing, dan daftar pustaka. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Miryatun Hasanah, NIM 2021 A1A023 semester 4. Di sini saya akan memaparkan tentang penulisan huruf kapital. Yang pertama yaitu pada awal kalimat, kedua pertama nama orang, yang ketiga di mana awal kalimat dalam tanda petik, terus yang keempat awal nama agama, terus yang kelima gelar, penulisan nama gelar, yang keenam penulisan sapaan, yang ketujuh profesi, yang kedelapan penulisan jabatan atau pangkat, yang kesembilan pengganti nama orang, yang kesepuluh penulisan nama bangsa atau suku atau aksara. Terus yang ke-11 penulisan bulan, hari dan hari besar atau hari raya. Yang ke-12 tingkatan nama gelar. Yang ke-13 di mana kata penunjuk hubungan keakraban. Penulisan garis miring digunakan pada yang pertama judul buku, terus penulisan pada judul film, judul lakon, terus yang kedua untuk menegaskan atau menghususkan huruf bagian kata atau kelompok. Terus yang ketiga adalah digunakan ketika bahasa asing atau daerah. Terus yang keempat digunakan pada daftar pustaka atau kalimat ilmiah. Terus yang terakhir yaitu digunakan pada memberikan perbedaan dalam kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anana Zalfa. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4.
Di sini saya akan menyebutkan tentang kaidah penulisan huruf kapital dan huruf miring. Pertama, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Kedua, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Tiga, huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Yang keempat, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, kebangsawanan. Yang kelima, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama seperti nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara. Yang keenam, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat. Yang ketujuh, huruf kapital digunakan pada huruf pertama seperti pada nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya lainnya. Yang kedelapan, huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Yang kesembilan, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama geografi. Yang kesepuluh, huruf kapital sebagai huruf pertama yang biasanya digunakan untuk penulisan judul buku, majalah, artikel, dan lain sebagainya. Yang kesebelas, huruf kapital sebagai awal dari penulisan yang berhubungan dengan agama atau kitab suci. Yang ke-12, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama badan, organisasi, dan dokumen. Yang ke-13, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, dan kakak. Selanjutnya huruf miring. Pertama, huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata-kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Yang kedua, huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Yang ketiga, huruf miring digunakan untuk menulis daftar pustaka. Yang keempat, huruf miring digunakan untuk menulis alamat website atau sebuah link yang ditulis dalam kalimat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang kaidah penulisan huruf kapital dan huruf miring. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita Ulfa, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 4. Duduknya saya di sini, saya ingin menjelaskan beberapa hal terkait dengan huruf kapital dan huruf miring. Huruf kapital digunakan sebagai yang pertama, awalan kalimat, awalan nama orang, huruf pertama petikan langsung, terus huruf pertama nama agama, nama kitab, dan nama Tuhan. Terus huruf pertama unsur nama gelar, huruf pertama nama jabatan, huruf pertama tahun, tanggal, dan bulan. Terus huruf pertama nama bangsa, huruf pertama nama geografi, huruf pertama nama negara, huruf pertama nama lembaga, huruf pertama nama sejarah. Terus yang kedua terkait dengan huruf miring. Huruf miring digunakan sebagai yang pertama untuk menuliskan judul buku, judul film, dan judul album. Terus yang kedua, huruf miring digunakan sebagai huruf miring digunakan untuk menuliskan bahasa asing atau bahasa daerah. Terus yang ketiga, huruf miring digunakan sebagai untuk menegaskan huruf di dalam suatu kalimat. Sekian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nur Azza Arzita Bilbina dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai penggunaan huruf kapital dalam bahasa Indonesia. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Yang kedua, penggunaan dalam unsur nama orang. Yang ketiga, unsur nama orang dalam teori dan hukum. Yang keempat, awal kalimat pada petikan langsung. Yang kelima, digunakan dalam agama, kitab, dan Tuhan. Yang keenam, digunakan dalam nama gelar kehormatan atau kebangsaan. Yang ketujuh, nama jabatan, instansi, dan tempat. Yang kedelapan, nama bangsa dan suku. Yang kesembilan, tahun, bulan, hari, dan hari-hari besar lainnya. Dan yang 10, nama peristiwa sejarah. Yang ke-11, nama geografi.
12 nama negara, lembaga atau organisasi, dan yang terakhir nama judul buku, karangan, dan artikel. Kemudian penggunaan huruf miring dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, huruf miring digunakan saat menulis judul film, buku, dan media massa yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Yang kedua, menegaskan dan mengkhususkan huruf bagian kata dalam kalimat. Dan yang ketiga, menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Sekian, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Sarif, saya dari semester 4. Saya langsung saja huruf kapital, penulisan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Kedua, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Yang ketiga, huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. 4. Huruf kapital tidak digunakan pada nama orang seperti pada nama teori, hukum, dan rumus. Yang kelima, huruf kapital tidak digunakan untuk menulis huruf pertama kata yang bermakna anak dari seperti bin, binti, boru, dan fan. Yang keenam, huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Yang ketujuh, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam hal tertentu yang berkaitan dengan nama, agama, kitab suci, dan Tuhan. 8. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama, gelar, kehormatan, kebangsaan, keturunan, keagamaan, atau akademik. 9. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama, gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan. 10. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama, jabatan, pangkatan yang diikuti nama orang atau yang digunakan sebagai pengganti nama orang, nama instansi, atau nama tempat. 11. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama seperti nama bangsawan, suku, dan aksara. 12. Huruf kapital tidak digunakan pada nama bangsawan, suku, bahasa, dan aksara. 13. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama seperti pada nama Tuhan, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. 13. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur nama, peristiwa, dan sejarah. 15. Huruf pertama peristiwa sejarah tidak digunakan sebagai nama, ditulis dengan nama non-kapital. 16. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama geografi. 17. Huruf pertama unsur geografi yang tidak diikuti nama ditulis dengan huruf non-kapital. 18. Huruf pertama nama dari geografi yang digunakan sebagai nama jenis ditulis dengan huruf non-kapital. 19. Huruf kapital digunakan untuk nama geografi yang menyatakan asal daerah. 20. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama semua kata termasuk unsur, bentuk, ulang utuh seperti nama negara, lembaga. 21. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama gelar. Sebagai huruf pertama setiap kata termasuk huruf, bentuk, ulang utuh. 22. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur singkatan, nama gelar, dan nama pangkat. 23. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata penunjuk, hubungan, keakraban peserta didik, ibu, kakak. Penulisan huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menulis judul buku, judul film, judul album lagu, judul acara televisi. 2. Huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengutus huruf sebagai kata atau kelompok kata dalam kalimat. 3. Huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. 4. Digunakan untuk menulis daftar pustaka dan dalam karya ilmiah. 5. Huruf miring digunakan untuk memberi perbedaan dalam suku dalam
dalam suatu kalimat. 6. Huruf miring digunakan untuk menulis alamat, website, atau sebuah link yang ditulis dalam kalimat. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ista Apriliani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Di sini saya akan menjelaskan ejaan yang berkaitan dengan huruf kapital dan huruf miring. Yang pertama, huruf kapital digunakan sebagai awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital digunakan sebagai nama orang. Yang ketiga, huruf kapital digunakan sebagai tahun, bulan, dan hari. Yang keempat, huruf kapital digunakan sebagai profesi dan jabatan. Yang kelima, huruf kapital digunakan sebagai nama instansi atau nama tempat. Yang keenam, huruf kapital digunakan sebagai keagamaan, kebangsaan, dan keturunan. Yang ketujuh, huruf kapital digunakan sebagai agama, kitab suci, dan Tuhan. Yang kedelapan, huruf kapital digunakan sebagai petikan langsung. Yang kesembilan, huruf kapital digunakan sebagai teori hukum dan rumus. Yang ke-10, huruf kapital digunakan jenis atau satuan ukuran. Yang ke-11, huruf kapital digunakan sebagai peristiwa sejarah. Yang ke-12, huruf kapital digunakan sebagai suku, bangsa, dan bahasa. Yang ke-13, huruf kapital digunakan sebagai nama geografi. Selanjutnya, huruf miring. Huruf miring yang pertama digunakan sebagai judul buku. Yang kedua digunakan sebagai mengkhususkan kata atau kelompok kata dalam sebuah kalimat. Yang ketiga, huruf kapital digunakan sebagai ungkapan yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah. Yang keempat, yang digunakan nama orang, lembaga, dan organisasi dari bahasa asing atau daerah. Yang kelima, kalimat atau teks berbahasa asing atau di bawah yang dikutip secara langsung dalam teks bahasa Indonesia yang ditulis dengan huruf miring. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Salsabila, NIM 2021 A1A004, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan EYD, yaitu huruf kapital dan huruf miring. Huruf kapital. Yang satu, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama Tuhan dan kitab suci. Keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, jabatan, dan pangkat yang diikuti nama orang. Keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan peristiwa sejarah. 9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. 10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan. 11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan, serta dokumen resmi. 12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata di dalam nama buku, majalah, surat kabar, kecuali kata seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Ke-13, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. 14, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang dipakai dalam penyapaan dan pengacuan. Huruf miring. Yang pertama, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menulis nama buku, majalah, dan surat kabar yang diikuti dalam tulisan. Kedua, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata, atau kelompok kata. Ketiga, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menulis kata, nama ilmiah, atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya.
Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Fitriatun, NIM 2021 A1A010, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan EYD, yaitu huruf kapital dan huruf miring. Huruf kapital. 1. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. 3. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama Tuhan dan kitab suci. 4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. 5. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, jabatan, dan pangkat yang diikuti nama orang. Dan keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. 7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dan kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama Tuhan, bulan, hari, dan peristiwa sejarah. Kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Dan 10, huruf kapital dipakai sebagai huruf semua unsur nama negara, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan. Ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama benda, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan serta dokumen resmi. Dan ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata di dalam nama buku, majalah, surat kabar, kecuali kata seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Ke-13, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur kesingkatan nama, gelar, pangkat, dan sapaan. Ke-14, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang dipakai dalam penyapaan dan pengacauan. Dan huruf miring. 1. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk penulisan nama buku, majalah, dan surat kabar yang diikuti tulisan. Dan kedua, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata. Dan ketiga, huruf miring dalam cetakan dipakai menuliskan kata nama, ilmiah, atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan. Sekian dari penjelasan saya mengenai penggunaan EYD. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Hizah, NIM 2021 A1A012, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan EYD, yaitu huruf kapital dan huruf miring. Huruf kapital. 1. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. 3. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama Tuhan dan nama kitab suci. 4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. 5. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, jabatan, dan pangkat yang diikuti nama orang. 6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. 7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. 8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan peristiwa sejarah. 9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. 10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara atau lembaga pemerintah dan ketatanegaraan. 11.
Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan, serta dokumen resmi. 12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata di dalam nama, buku, majalah, surat kabar, kecuali kata seperti di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk yang tidak terletak pada posisi awal. 13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama, gelar, pangkat, dan sapaan. 14. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan keakraban yang dipakai dalam penyapaan dan pengacuan. Huruf miring. 1. Huruf miring di dalam cetakan dipakai untuk menulis nama buku, majalah, dan surat kabar yang diikuti dalam tulisan. 2. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian atas, kata atau kelompok kata. 3. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata, nama ilmiah, atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jainal Abidin. Saya akan menjelaskan penggunaan huruf kapital dalam berbahasa Indonesia. Jadi penggunaan huruf kapital itu yang pertama, penggunaan huruf kapital itu digunakan pada awal kalimat. Ketika kita memulai sebuah kalimat, maka diwajibkan menggunakan huruf kapital. Yang kedua, penggunaan huruf kapital itu digunakan pada nama geografi. Terus yang ketiga, penggunaan huruf kapital digunakan pada nama orang atau julukan. Seperti kata Muhammad, M-nya itu harus menggunakan huruf kapital. Terus yang keempat, penggunaan huruf kapital itu digunakan seperti nama gelar, jabatan, atau kehormatan. Itu harus digunakan huruf kapital. Terus yang kelima, penggunaan huruf kapital itu digunakan seperti pada nama kitab suci, agama, dan Tuhan sebagainya. Misalkan kitab suci Injil itu harus menggunakan huruf kapital, Al-Quran, Jabur, dan Taurat. Terus yang keenam, penggunaan huruf kapital itu digunakan pada nama hari, bulan, tahun, dan hari raya besar lainnya. Itu harus menggunakan huruf kapital. Terus selanjutnya, huruf kapital itu digunakan pada tanda petik sebuah kalimat. Jika ada tanda petik, nah harus menggunakan huruf kapital. Mungkin itu saja ya penjelasan saya mengenai penggunaan huruf kapital dalam berbahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Haikal Al-Hakim dari semester 4. Huruf kapital ada 13. Pertama, huruf kapital sebagai huruf pertama awal kalimat. Kedua, huruf kapital sebagai huruf pertama nama orang. 3. Huruf kapital sebagai kalimat langsung. Keempat, huruf kapital sebagai huruf pertama setiap kata agama, kitab suci, dan Tuhan. Kelima, huruf kapital sebagai huruf pertama nama gelar. Keenam, huruf kapital sebagai huruf pertama nama jabatan. Ketujuh, huruf kapital sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. 8. Huruf kapital sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari-hari besar lainnya. Ke-9, huruf kapital sebagai huruf pertama nama peristiwa sejarah. Ke-10, huruf kapital sebagai huruf pertama nama geografi. Ke-11, huruf kapital sebagai huruf pertama nama asal khas suatu daerah. Ke-12, huruf kapital sebagai huruf pertama dalam judul buku. Ke-13, huruf kapital sebagai huruf pertama singkatan nama pangkat. Dan selanjutnya, huruf miring ada 4. Pertama, huruf miring digunakan pada penulisan judul buku. Kedua, huruf miring digunakan untuk menulis atau mengungkapkan dalam bahasa asing. Ketiga, huruf miring digunakan untuk menulis daftar pustaka dalam karya ilmiah. Dan keempat, huruf miring digunakan untuk menulis alamat website atau sebuah link yang ditulis dalam kalimat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Uliani dari semester 4. Di sini saya akan membacakan huruf kapital itu ada 13. Yang pertama, huruf kapital sebagai huruf pertama awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital sebagai huruf pertama nama orang. Yang ketiga, huruf kapital sebagai huruf kalimat langsung. Yang keempat, huruf kapital sebagai huruf pertama setiap kata agama, kitab suci, dan Tuhan. Yang kelima, huruf kapital sebagai huruf pertama nama gelar. Yang keenam, huruf kapital sebagai huruf pertama nama jabatan. Yang ketujuh, huruf kapital sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Yang kedelapan, huruf kapital sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar. Yang kesembilan, huruf kapital sebagai huruf pertama nama peristiwa sejarah. Yang kesepuluh, huruf kapital sebagai huruf pertama nama geografi. Yang ke-11, huruf kapital sebagai huruf pertama nama asal, khas atau suatu daerah. Yang ke-12, huruf kapital sebagai huruf pertama dalam julukan buku. Yang ke-13, huruf kapital sebagai huruf pertama singkatan nama pangkat. Adapun ada 4 huruf miring. Yang pertama, huruf miring digunakan pada penulisan judul buku. Yang kedua, huruf miring digunakan untuk menulis atau mengungkapkan dalam bahasa asing. Yang ketiga, huruf miring digunakan untuk menulis daftar pustaka dalam karya ilmiah. Yang keempat, huruf miring digunakan untuk menulis alamat website atau sebuah link yang ditulis dalam kalimat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wayuni. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaan huruf kapital dan huruf miring. Yang pertama, ada huruf kapital. Huruf kapital itu digunakan pada beberapa unsur. Yang pertama, huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital itu digunakan pada huruf pertama saat petikan. Yang ketiga, huruf kapital digunakan untuk menyebutkan nama agama, nama kitab suci, dan menggantikan nama Tuhan. Yang keempat, huruf kapital digunakan untuk menyebutkan nama gelar. Contohnya seperti Nabi Muhammad atau Imam Malik. Yang kelima, huruf kapital itu digunakan pada saat penyebutan nama jabatan. Contohnya seperti Presiden Joko Widodo atau Gubernur Anies Baswedan. Yang keenam, huruf kapital itu digunakan pada saat penyebutan unsur-unsur nama orang. Yang ketujuh, huruf kapital itu digunakan pada saat penyebutan nama bangsa, nama suku, dan nama bahasa. Yang kedelapan, huruf kapital itu digunakan pada saat penyebutan nama hari, bulan, dan tahun. Yang kesembilan, huruf kapital itu digunakan pada saat penyebutan nama geografi. Contohnya seperti saya lahir di Lombok. Yang ke-10, huruf kapital itu digunakan pada saat penyebutan nama negara, nama lembaga resmi, dan nama dokumen resmi. Contohnya seperti Republik Indonesia atau lembaga resminya yaitu kantor Bupati Lombok Barat. Dan yang ke-11, huruf kapital itu digunakan pada saat penggunaan bentuk kata ulang yang digunakan pada dokumen resmi, lembaga negara, dan lembaga resmi atau judul karangan. Contohnya seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau contoh lain yaitu dasar-dasar pemerintahan. Yang ke-12 yaitu huruf kapital digunakan pada saat penyebutan nama Anda. Terus yang ke-13, huruf kapital itu digunakan pada saat penyebutan kekerabatan. Contohnya seperti paman, bibi, kakak, adik. Dan pembahasan yang kedua yaitu huruf miring. Huruf miring itu digunakan pada pada 3 tempat, yaitu pertama, huruf miring digunakan saat ingin menegaskan suatu kalimat. Yang kedua, huruf miring itu digunakan pada saat ingin menyebutkan judul makalah, judul koran, atau judul majalah. Yang ketiga atau yang terakhir, huruf miring itu digunakan pada saat menyebutkan kata asing. Contohnya seperti bahasa Inggris, bahasa Jepang, atau bahasa lainnya yang intinya bukan bahasa Indonesia. Mungkin hanya itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Maria Hakim, NIM 2021A1A020, MK Jurnalistik semester 4, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang pertama, huruf kapital digunakan di awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang. Yang ketiga, huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang, yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Yang keempat, huruf kapital
digunakan pada nama orang seperti pada nama teori, hukum, dan rumus. Yang kelima, huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Yang keenam, huruf kapital digunakan untuk nama geografi yang menyatakan asal daerah. Ketujuh, huruf kapital sebagai huruf pertama unsur singkatan nama orang, gelar, dan nama pangkat. Adapun huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Yang kedua, huruf miring digunakan untuk menuliskan judul atau judul film dan lain-lainnya. Yang ketiga, huruf miring digunakan untuk menegaskan atau menghususkan huruf bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Sekian, itu saja dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfani Zayanti dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Penulisan huruf kapital. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Pertama, apa maksudnya? Dua, tolong ambilkan buku itu. Tiga, pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk Amir Hamzah. Kedua, Dewi Sartika. Ketiga, Andre Marie Ampere. Keempat, James Watt. Kelima, Muzahir. Keenam, Mudak Diesel. Ketujuh, Bapak Koperasi. Keempat, Jenderal Kecil. Huruf miring digunakan untuk memberi perbedaan dalam suatu kalimat. 1. Rendah hati, besar kepala, panjang tangan merupakan beberapa contoh kata majemuk. 2. Huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, judul film, judul album lagu. Ketiga, huruf miring digunakan judul acara televisi, judul lakon, dan nama media massa yang dikutip dalam tulisan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Satria. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas FKIP, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 4. Di sini saya akan menerapkan terkait dengan huruf kapital, ataupun bisa dikatakan sebagai penggunaan huruf kapital. Misalnya penggunaan huruf kapital mulai dari struktur alamat, misalnya dari desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, negara, itu harus digunakan dengan huruf kapital. Misalnya kita merujuk pada nama penggunaan huruf kapital dari nama orang, titik orang, profesinya orang misalnya, ataupun kita merujuk pada jabatan, jadi presiden, misalnya presiden Indonesia, gubernur NTB, kabupaten Bima misalnya, itu harus digunakan huruf kapital yang pertamanya. Dan kita merujuk pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan peristiwa sejarahnya. Misalnya hari Senin, digunakan huruf kapital hari Senin misalnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan penulisan huruf miring. Penulisan nama buku, majalah, dan surat kabar di dalam kutipan tulisan misalnya ditulis untuk mengkhususkan huruf,
uh, digunakan untuk menulis daftar pustaka dalam karya ilmiah. Huruf miring digunakan untuk memberi perbedaan dalam suatu kalimat. Misalnya huruf miring digunakan untuk menulis alamat web atau sebuah link yang ditulis dalam kalimat. Misalnya huruf miring digunakan untuk menulis film. Misalnya huruf miring digunakan untuk menuliskan istilah asing. Misalnya digunakan untuk menulis kalimat yang dikutip dalam buku, majalah, atau pernyataan orang lain misalnya, dan nama-nama para teori dalam karya-karya ilmiah misalnya dalam buku.